Shalom. Menyimak betapa banyak Muslim pindah ke Kristen, saya tampilkan dulu video di mana orang naik haji itu dikobel-kobel oleh Ustadz. Begini dia ceritanya. Di momen saat kita mau megang Ka'bah, semua orang sikut-sikutan, tarik-tarikan. Jadi gue langsung kayak, kok gini ya? Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang Muntazam itu di depan Persis, dia megang, ya Allah. Dia megang, dia benar-benar kayak megang pausku. Dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang mati sama kesel, tapi ternyata dia benar-benar megang, ya Allah. Iniin tangannya. Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah gitu. Itu orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku. Terus aku kaget, aku sampai gak bisa berkata-kata, gak bisa doa ya, karena aku shock banget ya, di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitu besarnya gitu loh. Terus aku sampai yang megang Ka'bah itu jadi gak jadi, ya Allah. Gara-gara aku nih Jadi kayak depan Ka'bah gue ngomong, ini yang umat Rasulullah gitu loh. Rasulullah ngajarin kayak gini. Jadi isinya kekecewaan. Hampir tidak ada tempat di Muslim itu untuk tidak bercabul ria, dan ini menjadi penyebab banyaknya Muslim itu meninggalkan keyakinannya. Apalagi di pesantren, di tempat ibadah saja seperti di Mekah, bagaimana para pelaku ini memang otaknya otak busuk semua ini, kiai, ustadz, di pesantren atau di manakah tempat, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke gundul-gundul bukit, di manakah engkau tidak pernah ditiduri, seperti orang Arab melakukan perzinahan di mana-mana tempat yang mereka ikuti. Tapi ada sebuah video yang harus Anda ikuti tentang ada 10 negara yang banyak sekali pindah murtad dari Islam kepada Kristen. Ini dia. Meninggalkan agama lama mereka dan beralih ke Kristen. Tapi ini bukan hanya tentang angka, ini tentang mengubah hidup, menerima budaya baru, dan menemukan jalan baru. Hari ini, di channel Sealer, kita akan membahas 10 negara di mana orang-orang pindah ke Kristen setiap hari. Kita akan mengungkap alasan di balik ini. Apa yang memotivasi individu-individu ini menerima perubahan besar dalam hidup? Sebelum kita masuk ke topik, silakan tekan tombol like dan subscribe. Ini membantu kami memberikan konten yang lebih berharga bagi Anda. Pastikan tonton sampai akhir, karena 2 negara terakhir akan benar-benar mengejutkan. Nomor 10, Malaysia. Malaysia, negara di Asia Tenggara, mempunyai populasi lebih dari 33 juta orang. Negara ini mayoritas penduduknya Muslim. Lebih dari 60% penduduknya mengidentifikasikan diri sebagai Muslim. Meskipun demikian, Kristen adalah salah satu agama minoritas yang sedang berkembang. Pada tahun 2023, jumlah Kristen di Malaysia diperkirakan sekitar 9,2% penduduknya. Namun, pada tahun 2024, persentase ini sedikit naik, mencapai hampir 10%. Setiap hari, semakin banyak orang yang berpindah ke Kristen. Setiap hari, ada orang yang beralih ke agama Kristen di Malaysia. Ini adalah peningkatan yang mencolok dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sangat terlihat
di beberapa kelompok asli tertentu. Pada masyarakat minoritas seperti orang Cina, orang Malaysia, dan bahkan para pemuda. Mengapa orang-orang ini meninggalkan kepercayaan lama mereka dan beralih ke Kristen? Salah satu alasan utamanya adalah rasa kebersamaan. Banyak penganut baru yang merasakan kebersamaan dan saling memiliki yang kuat di kalangan Kristen. Banyak orang menemukan pesan Kristen tentang kasih karunia, cinta, dan keselamatan, terutama di dunia yang serba cepat. Selain itu, peningkatan kebebasan beragama di beberapa daerah Malaysia membuat lebih banyak orang penasaran. Banyak penganut baru Kristen menerima dan memeluk Kristen. Gereja memainkan peran penting dalam hidup mereka. Gereja-gereja, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, mereka tumbuh berpindah ke Kristen. Rata-rata sekitar 5.480 konversi per hari. Banyak yang berasal dari daerah pedesaan, di mana mereka bertemu dengan kerja misi Kristen, atau menemukan iman Kristen melalui media sosial. Apa yang mendorong perubahan ini? Sebenarnya, meningkatnya jumlah kelas menengah dan paparan ide global membuat beberapa orang Indonesia mengeksplor agama lain. Reformasi politik selama dekade terakhir juga telah memungkinkan untuk meningkatkan kebebasan beragama. Indonesia nomor 2, tapi saya tidak membicarakan yang nomor 1. Yang penting Indonesia akan banyak Muslim masuk Kristen. Ini karena nggak bisa dihindari dengan orang pegang HP ini. Orang sudah tidak perlu sholat, orang tidak perlu buang-buang uang ke Arab, orang tidak perlu lagi nyembelih mbek. Kecanggihan teknologi urusan makan-memakan, nggak usah lah nyembelih sendiri kambing lalu kita potong seperti nanti Idul Kurban. Resiko kena tinjanya itu repot. Sekarang sudah langsung kita makan, kita ini, itu. Nggak usah lagi dengan bentuk ibadah semacam itu. Ini akan mempermudah, dan penjelasan saya ini bukan sebuah yang mustahil. Tadi saya dengar Malaysia juga masuk sebagai negara yang banyak sekali Muslimnya berpindah keyakinan. Ketika saya sering melayani di Malaysia itu, tidak kurang setiap pelayanan saya itu ada 5 orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 5 orang setiap saya pelayanan di sana. Dan ada beberapa anak rohani saya yang membawa banyak jiwa ke Kristen setelah dia bertobat. Ketemu saya di Kuala Lumpur, dia terlampau banyak membawa jiwa. Kemudian di Komal TikTok ini banyak sekali orang Malaysia terima Yesus Kristus setelah mendengar penjelasan. Dulu mereka benci sekali sama pendeta Saifuddin Ibrahim. Bahkan nama Saifuddin Ibrahim dulu itu sebelum saya masuk penjara itu dicari sama polisi. Saya itu dicari sama polisi bahwa nama Saifuddin Ibrahim belum pernah masuk ke Malaysia. Padahal paspor saya bukan Saifuddin Ibrahim. Nama saya Abraham bin Moses. Itu sebelum masuk penjara, saya sering ke Malaysia itu hampir 2 bulan sekali itu saya ke Malaysia. Saya pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan tentu saja jurusan saya adalah ketemu Muslim, ayo debat, jelasin kamu itu berada di dalam tingkat kebobrokan agama, jangan percaya. Jadi kalau ketemu Muslim, saya langsung tanya, memang kamu jadi Muslim yang benar? Kamu ngerti sholat? Di mana kamu ngerti sholat? Apa bacaannya? Coba baca. Pasti mereka tidak bisa mengerti. Pasti mereka tidak memahami bacaan sholatnya saja, itu nggak ngerti mereka. Jadi itu
bahan saya untuk bicara dengan Muslim Malaysia. Bahkan di Komal kemarin itu lagi acara saya di sini, mengumpulkan dana untuk membantu Indonesia bagi Kristus, sambil siaran live di TikTok. Ada satu orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada satu lagi yang nonton di bawah live saya, itu yang mu'alaf. Nah, banyak mu'alaf, tadinya mu'alaf juga yang bertobat kemarin. Banyak mu'alaf balik lagi ke Kristen. Silakan kamu sekuat apa kamu mengajarkan agamamu dan memindahkan orang Kristen masuk Islam. Tapi saya sangat percaya bahwa orang Kristen yang masuk Islam akan kecewa dan kembali lagi kepada Kristen. Itu fakta yang terjadi dan selalu saya omongkan, bahkan bicarakan selama ini. Terima kasih, maju terus saudara-saudaraku yang di Indonesia. Memang penindasan dan mereka lakukan banyak taktik untuk menangkap Anda, bahkan memenjarakan Anda. Itu sudah bagian dari rencana Majelis Ulama Indonesia dan Muslim untuk menangkap setiap pembicara kebenaran seperti kita ini, seperti saya. Ada yang bahkan anak Batak sudah 2 kali. Kemudian ada lagi yang ditangkap lagi di Bali, kata sembunyi di Bali ya ditangkap. Si Donald. Ini kebangetan memang polisi ini. Tanpa tanpa pendalaman materi, kenapa orang itu bisa ditangkap hanya karena pasal 165A. Pemerintah, saya kira ini pemerintah Prabowo ini karena tidak ada lagi tokoh yang bisa saya percaya, makanya saya kampanye untuk Prabowo memenangkan presiden. Tetapi dalam penanganan masalah agama ini, Prabowo sama dengan nggak enak saya ngomong. Apalagi penanganan masalah korupsi, kayaknya Prabowo ini kerjasama deh sama koruptor itu. Jadi saya sendiri tidak akhirnya kurang bangga saya untuk memilih Pak Prabowo ini, saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati.